Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, sebelumnya di pagi yang berbahagia ini Mimin doakan untuk teman-teman dan untuk Mimin sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah ruahkan rezekinya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlancarkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, wadidaw gila parah terus ya. Jujur saja Mimin setiap kali Mimin lihat ulangan video race MotoGP kemarin ya, wow. Jujur ini kali pertama ya Mimin nggak bisa move on di race MotoGP Amerika kemarin. Memang Mimin terus terang nggak bisa move on teman-teman. Teman-teman kalau lihat MotoGP siaran ulangnya itu, gimana gitu di saat Marc Marquez jatuh. Bukan kasihannya saat Marc Marquez jatuh, aksi Marc Marquez di situ yang sangat gila parah sekali. Bahkan ditambah lagi dengan aksi Pedro Acosta, Maverick Vinales, Enea Bastian ini yang saling menyalip. Itu yang wah, di saat jatuh itu, wih, wadidaw gila parah. Aduh, nggak tahu mau bilang apa. Pokoknya sampai sekarang Mimin belum bisa move on. Betul. Bukan pasal sebab Marc Marquez crash Mimin, itu bukan. Tapi aksi mereka di saat MotoGP Amerika itu yang membuat Mimin wah gimana gitu ya. Mungkin teman-teman seperti itu juga ya. Aduh, tapi apa boleh buat, semua sudah berakhir. Yang mana walaupun begitu di sini banyak sekali yang memuji aksi Marc Marquez ya. Terutamanya adalah Gigi Dall'Igna. Apa yang dikatakan oleh Gigi Dall'Igna ya? Yang mana di sini Mimin dapatkan yang mana dikatakan oleh Gigi Dall'Igna, walaupun dia terjatuh, dia itu siapa? Marc Marquez terbukti sebagai pemain yang luar biasa dalam perlombaan, malah mendahului, dan ini banyak menceritakan tentang kemahiran dan pengalamannya serta keazaman dan semangatnya, kata Gigi Dall'Igna. Wadidaw gila parah ya. Banyak sekali seperti Jorge Lorenzo mengatakan apa? Dia katakan yang mana si Marc Marquez ini ya, ini si Jorge Lorenzo ya, yang mana Marc Marquez telah mengorak langkah ke hadapan dengan GP23. Dia sangat menyesuaikan diri, tetapi dia masih kekurangan sedikit, dan dia juga mempunyai GP23. Dia berada di kedudukan yang kurang baik dengan yang lain. Saya banyak mengenali Marc Marquez. Dia seorang pemain persembahan dan saya suka berseronok, dan hujung minggu ini dia muncul lagi. Jorge Lorenzo ini belum lagi orang-orang lain ya, Mas. Ini baru berapa orang aja yang Mimin katakan ya. Di sini Mimin katakan dulu apa yang dikatakan lebih jauh ya oleh si Gigi Dall'Igna, CEO ya, yang mana Marc Marquez terhadap balapan Austin hingga kecelakaan itu, dan menekankan bahwa akhir pekan Pecco Bagnaia menghasilkan jarahan yang sangat sedikit itu. Dan CEO ini lagi, CEO yaitu Domenicali kalau nggak salah Mimin. Claudio Domenicali, bos terbesar di Ducati, CEO ya, CEO Ducati Corse. Di atasnya si Gigi Dall'Igna lagi nih, yang mana Marc Marquez dibela oleh bos Ducati Corse yaitu Claudio Domenicali, yang mana jangan menilai dari kesalahannya saat MotoGP Amerika. Ingat, pembalap GP23 lainnya di mana? Ini Mimin ulang sedikit ya sebelum dia katakan, yang mana bos Claudio Domenicali ini sebelum GP24 apa yang dia katakan? Mereka tidak membutuhkan Marc Marquez. Mereka tidak membutuhkan Marc Marquez di sini, dia bilang.
Bahkan orang Italia tidak suka dengan Marc Marquez. Di saat persembahan presentasi Marc Marquez saja mereka seperti meluat ya melihat Marc Marquez di Ducati di saat presentasinya di Italia. Bahkan sangat sedikit orang yang melihat Marc Marquez. Sampai mereka mengatakan bu gitu ya. Sampai-sampai di saat itu si Marco Bezzecchi apa waktu ditanya soal Marc Marquez, sampai dia mengatakan dia menempatkan Marc Marquez di posisi 5 teratas. Tapi itu pun di belakangnya, di belakang Marquebo. Itu keangkuhan, Mimin nggak mau bilang murid siapa ya, keangkuhan mereka teman-teman ya. Bahkan di sini ingin Mimin katakan juga yang mana Francesco Bagnaia ketelan hak sendiri ya, maksudnya kemakan omongan sendiri. Nanti kita bahas. Yang mana di sini Claudio Domenicali mengatakan Marquez memimpin balapan di Austin sebelum dia terjatuh. Apakah dia mengejutkanmu? Menunjukkan bahwa dia masih dalam kondisi prima dan dia melakukan kesalahan. Namun Anda harus menafsirkan fakta bahwa dia mengendarai GP23 dan performanya harus dikaitkan dengan mereka yang memiliki motor yang sama dengannya. Ada sedikit perbedaan antara GP23 dan GP24 dibandingkan sebelumnya. Artinya Marc Marquez menjalani balapan yang sangat bagus. Dia menempatkan dirinya di sana dan mungkin lebih nyaman untuk tetap di tempatnya. Tapi dia mengambil banyak resiko dengan membuat pilihan itu, dan secara sportif saya pikir itu patut diapresiasikan. Di Austin dia menunjukkan performa yang luar biasa. Bahkan dia tersingkir dari posisi pertama kita. Itu Claudio Domenicali mengatakan. Kenapa dia mengatakan begitu? Dia mengatakan GP24 dan GP23 adalah ada perbedaan ya, pasti ada perbedaan ya. Bahkan Francesco Bagnaia sendiri pun sangat sampai dia bilang GP24 itu sangat sempurna sekali, bahkan sangat jauh berbeda dengan GP23. Namun Claudio Domenicali ini mengatakan kalau Marc Marquez bermain santuy, istilahnya ya kita bilang bermain aman, pasti dia akan aman. Tapi di sini Marc Marquez ingin menunjukkan yang bahwa dia masih bisa, yang mana di sini sampai mengambil terlalu banyak resiko untuk apa? Untuk menunjukkan yang bahwa GP23 masih berbisa dan menunjukkan yang bahwa Marc Marquez masih prima dan masih luar biasa sekali. Ini bukan Mimin yang memuji, cuma ingin Mimin menjelaskan apa yang di Claudio Domenicali katakan ya. Ini yang dikatakan. Bahkan Marc Marquez mengambil resiko sampai nggak mau aman. Claudio saja kalau dia mau main aman pasti dia nggak terjatuh. Untuk P4 atau P3 mungkin Marc Marquez masih dapat lah, istilahnya gitu kalau Marc Marquez main aman. Gitu. Itu yang sangat membuat para warga Italia dan bahkan antek-antek si itu jadi ketar-ketir. Gila parah. Oke, tadi Mimin ada sebut yang mana si Francesco Bagnaia ya ketelan omongan sendiri ya, yang mana dia mengatakan motor GP24 itu sangat sempurna sekali ya, yang mana di sini kurang greget di awal MotoGP 2024. Pecco Bagnaia kemakan omongannya sendiri. Tampil kurang memuaskan dalam dua balapan beruntun di MotoGP Portugal dan MotoGP Amerika 2024. Pecco Bagnaia kemakan omongannya sendiri. Sejak tes pramusim MotoGP 2024 di Sepang dan Losail, Pecco Bagnaia selalu memuji-muji kekuatan motor Ducati Desmos CDC GP24. Seperti halnya Gigi Dall'Igna, saat itu Pecco Bagnaia mengungkap bahwa Ducati Desmos CDC GP24 jauh lebih kuat dari pendahulunya dan bakal tampil eksplosif di MotoGP 2024. Memang benar bahwa jika dilihat ada Jorge Martin yang masih memimpin di klasemen sementara MotoGP 2024. Namun keunggulannya dalam balapan tidak signifikan dari Aprilia dan KTM. Bahkan Bagnaia sendiri malah mengalami kesulitan dengan beberapa ketidaknyamanan, terutama masalah vibrasi atau getaran berlebihan.
Padahal masalah privasi tersebut sudah diungkap Martin dan Enea Bastian ini sejak lama, sejak tes pramusim. Sedangkan murid Valentino Rossi tersebut belum merasakannya sejak tes pramusim. Makanya berani mengatakan motornya sangat bagus, baik pada balapan utama ataupun balapan sprint. Sang juara bertahan mengalami masalah tersebut berulang-ulang kali. Sebagaimana Pecco Bagnaia mengatakan, aku membuat start bagus dan sampai 6 lap aku merasa baik, siap bertarung untuk kemenangan atau paling tidak podium, kata Pecco Bagnaia. Dan dia mengatakan lagi, setelah itu aku merasakan banyak vibrasi dan roda depanku menutup. Sejak itu aku hanya harus bekerja dan mencoba menyelesaikan balapan dengan kesulitan itu, seperti yang terjadi di balapan utama. Dengan motor lama di sini aku seperti terbang. Aku akan jauh lebih kuat, dan faktanya tahun lalu aku menjalani akhir pekan mirip dengan Vinales, terlepas dari crash yang kualami tahun lalu. Aku sangat nyaman dan faktanya mengalami sedikit masalah. Sedangkan tahun ini sebaliknya, aku malah lebih menderita dari segi fisik. Wadidaw, 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 daw. Pecco, makanya kita nggak perlu sombong ya. Nggak perlu sombong. Ada yang mengatakan si fan merah ya, tetangga fan merah mengatakan apa? Pecco Bagnaia selalu tunduk padi. Mereka tidak memperhatikan. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena mereka tidak memperhatikan apa yang diucapkan oleh Pecco Bagnaia. Ya, apa yang diucapkan oleh Pecco Bagnaia mereka tidak memperhatikan. Kalau diperhatikan betul-betul, di situ ada unsur-unsur kesombongan dan keegoisan gitu ya. Ini sudah terbukti. Kemarin sebelum MotoGP 2024 dimulai, masih dalam tes pramusim, apa yang dia katakan? Motor milik GP24 ini sangat sempurna sekali. Di sini teman-teman kalau menilai apa yang dia katakan di situ, seolah-olah dia sudah memegang gelar kejuaraan yang keempat. Juara kejuaraan MotoGP yang ketiga ya untuk di kelas MotoGP ya. Itu. Nah, sekarang apa? Banyak masalah yang dulu dialami oleh Jorge Martin dan Enea Bastian ini sekarang dirasakan olehnya. Kita lihat raut wajahnya bagaimana ya. Yang penting Marc Marquez is the best. Yes. Oke teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.